Orang yang selalu ingin melihat mujizat, mujizat, mujizat. Ya toh, itu orang yang tidak menyadari bahwa kuasa Allah sudah ada di dalam hidupnya. Orang yang ingin mengalami lagi, oh di mana kuasa Allah, di mana kuasa Allah. Orang yang tidak menyadari bahwa kuasa Allah sudah bekerja di dalam hidupnya. Kita tidak usah minta kuasa Allah. Karena kuasa Allah sebetulnya sudah ada di dalam hidup saudara dan saya. Loh, itu kuasa apa, Pak? Saya kok tidak merasakan apa-apa. Nah, ini masalahnya. Seringkali kita menganggap kuasa Allah tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya itu apa? Yang ada apa-apanya itu yang bisa membuat orang geblak. Nah, itu ada apa-apanya, ya toh. Yang tadi itu, kanker meledos dier, ya toh. Ini kuasa Allah hebat sekali, ya. Kalau saya bisa disembuhkan, kalau saya bangkrut, ternyata suatu doa langsung laris, ya toh, dagangannya. Ini kuasa Allah hebat. Saya mau katakan satu kalimat. Jangan kita menganggap hal-hal yang sebetulnya biasa itu sebagai hal yang luar biasa. Dan jangan kita menganggap hal yang luar biasa menjadi biasa. Saya ulangi ya. Seringkali manusia itu justru menganggap hal yang sebetulnya biasa sebagai hal yang luar biasa. Dan sebaliknya hal yang sebetulnya luar biasa dianggap biasa. Apa itu? Itu tadi. Kalau kesembuhan, luar biasa. Kalau saya bisa kaya raya, luar biasa. Kalau saya bisa sukses, minta apa saja, langsung dikabulkan, luar biasa. Tapi sebetulnya kuasa Allah yang sudah bekerja dalam hidup saudara dan saya itu apa? Yaitu Kristus sudah mau mati, mendamaikan saudara dengan Allah. Kita yang tadinya musuh Allah sudah diperdamaikan dengan Allah. Ini saya ulang-ulang khotbah mengingatkan. Karena apa? Kita juga seringkali lupa bahwa inilah yang paling luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Hal yang paling luar biasa dalam hidup saudara adalah bukan kesembuhan, bukan saudara bisa kaya, bukan saudara bisa sukses, bukan segala permintaan saudara dikabulkan. Itu justru biasa. Kenapa saya katakan biasa? Karena itu hanya dalam era anugerah umum. Orang yang bisa kaya bukan hanya orang Kristen, orang yang bukan Kristen pun bisa kaya. Orang yang bisa disembuhkan Tuhan bukan hanya orang Kristen, orang bukan Kristen pun bisa disembuhkan Tuhan. Orang yang bisa sukses bukan hanya orang Kristen, orang bukan Kristen pun bisa sukses. Lalu apa itu? Itu sebetulnya biasa saja. Tapi yang luar biasa adalah kalau saudara dan saya yang seharusnya binasa, saudara dan saya yang harusnya masuk dalam hukuman kekal di neraka, bisa diangkat, dipulihkan, dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Hal yang luar biasa yang Allah sudah nyatakan dalam hidup saudara dan saya adalah kasih Allah yang sampai mau mengorbankan anaknya di kayu salib, berkorban menebus dosa saudara dan saya. Ini hal yang luar biasa yang tidak semua orang bisa memilikinya. Saudara, jangan kita membuat hal yang biasa yang jadi luar biasa dan itu yang kita cari-cari. Tapi malah yang luar biasa kita anggap jadi biasa, lalu kita mau meremehkan. Jangan. Rasul Paulus dalam konteks ini saya percaya dia yang dapat melakukan hal yang jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Itu tetap ada dalam konteks anugerah keselamatan Allah. Di mana Rasul Paulus menyatakan kebesaran
kasih Allah yang luar biasa itu di dalam mau menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, hendaklah saya doakan kamu supaya kamu makin memahami betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa luar biasanya kasih Kristus itu. Ini apa ini? Mau memahami kasih Kristus itu dalam rangka apa? Dalam rangka saudara dan saya diselamatkan. Allah bekerja jauh lebih banyak, jauh lebih berarti dari apa yang saudara doakan. Karena apa yang kita doakan seringkali kalau apa? Aduh Tuhan, aku kok bisnisnya loyo Tuhan. Tuhan bilang, aku sudah bekerja jauh lebih banyak dari yang kamu pikirkan dan yang kamu doakan. Aduh Tuhan, aku kok sakit Tuhan, gak bisa sembuh-sembuh Tuhan, bagaimana ini? Tuhan bilang apa? Aku sudah bekerja jauh lebih banyak dari apa yang kamu doakan atau kamu pikirkan. Apa itu? Keselamatan di dalam Yesus Kristus.